agen asuransi itu masuk sebagai top 10 besar profesi dengan bayaran tertinggi di Indonesia. Top 10 nih Pak, Ya. stand up comedian aja top 100 kayaknya nggak masuk tuh Pak. Untuk menjadi agen asuransi, kita tidak perlu modal finansial yang besar. Tidak perlu modal finansial yang berlebih. Yang paling penting itu kemauan kita dulu. Selamat datang di Duit, podcast yang membahas seputar pengelolaan keuangan. Dalam setiap episode, saya akan berbincang dengan bintang tamu yang menarik dan juga para expert yang akan menjawab segala permasalahan finansial. Bersama saya Dea Rizkita, inilah Duit. Bala Duit, apa kabar? Semoga dalam keadaan yang baik-baik aja. Hari ini aku bisa bilang aku sangat amat beruntung karena walaupun di masa pandemi aku masih bisa bekerja. Walaupun di tengah pekerjaan masih harus mematuhi protokol kesehatan. Aku yakin mungkin bala duit di rumah ada yang tidak seberuntung aku. Masih bingung harus bekerja seperti apa di tengah masa-masa sulit ini. Hari ini di Duit kita akan bahas salah satu pilihan profesi yang bisa dijadikan jenjang karir sama bala duit semua. Tentunya aku nggak sendiri karena hari ini aku akan ada narasumber dan bintang tamu yang akan menemani aku ngobrol di Duit. Jadi jangan lupa sebelum nonton tayangan lengkapnya, jangan lupa videonya di like, di share sebanyak-banyaknya dan subscribe YouTube channel Manulife Indonesia. Seperti biasa, kalau di Duit aku nggak mungkin sendirian karena pasti aku akan ngobrol barengan sama narasumber dan bintang tamu teman-temanku yang akan ngulik salah satu topik. Hari ini udah datang di studio teman aku Komika, kita sambit. Sambut Jadul banget dong. ya, jadul banget ya. Ini candaan gue. Kita sambut Yuda Keling. Halo Cie. teman-teman Bala Duit, Asik. Kalau Yuda Keling, kelingnya ini apa sih sebenarnya? Kelingnya itu karena ini sih ya. Oh, jadi Karena warna kulit sih. Oh, jadi Yuda yang sebenarnya tuh kayak ada highlighternya gitu. Iya, iya. Gemerlap gitu ya. Shadownya kebanyakan. Oke, tapi yang penting semoga kelingnya itu sampai ke masa depan kita juga bisa keling. Oh ya, keling. Bersinar. Bersinar. Amin. Nanti kita ngobrol ya hari Boleh, ini. boleh. Dan hari ini tentunya aku juga ada kedatangan tamu narasumber yaitu Bapak Jeff Ricky, Chief Agency Officer Manulife Indonesia yang sudah bergabung virtual bersama kita. Pak Jeff, apa kabar Pak Jeff? Hai Dea, kabar baik, kabar sehat selalu ya. Semoga yang di studio juga sehat selalu. Amin. Hari ini bersama dengan Yuda kita akan ngobrol-ngobrol ya Pak Jeff ya. Ya, hai Yuda. Halo Pak Jeff. Asik. Halo, Dari halo, nada-nadanya nih Yuda kok moodnya kayak Akrab lagi banget saya sama Pak Jeff. Udah konco kental. Oh, konco kental kental. alias temen yang gandeng banget Gandeng gitu banget. ya. Kalau Pak Oke. Jeffrey ulang tahun saya ucapin di Insta Story gitu. Oh gitu ya, nanti di-repost sama Pak Jeff ya. Iya. Oke, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol nih Yud, tentang topik yang menurut aku sih cukup Ya. menarik. Oke. Cuma ngomong-ngomong gimana nih, datang ke sini tiba-tiba kok dari tatapanmu aku bisa membaca sesuatu? Ini Mbak Dea, tadi Mbak Dea sempat bilang Mbak Dea udah bersyukur udah bisa kerja. Yes, Nah saya ini bagian yang masih galau Mbak. serius. Karena kan stand up masih belum boleh. Oh benar. Jadi saya dibanding kerja lebih banyak tidur Mbak. Oh wah. Orang rumah sampai bingung nih, ini orang atau ornamen kasur Oh gitu. jangan-jangan motif. Iya. Disangkain guling saya Mbak. Tapi setuju sih, mungkin Bala Duit juga tahu ya kalau komika itu kan identik sama acara yang di panggung, terus juga ada penonton yang Betul. ketawa gitu ya. Sejauh ini berarti gimana tuh? Sejauh ini kan masih belum banyak bolehnya lah ya. Yes. Nah udah gitu kan pengennya kalau lagi galau gini nggak ada kerjaan ngumpul sama teman Iya dong. ngobrol-ngobrol biar dihibur. Mm-mm. Kemarin ada temen ngajakin nongkrong nih, udah Ya. lama nggak kontekan, bilang yuk nongkrong yuk. Yuda iyain lah, ayo kita nongkrong. Sampai nongkrong dia malah, Yud lu kan lagi nggak ada kerjaan Yud, jadi agen asuransi aja mau gak? Gitu. Nawarin. Oke. Niatnya ketemuan itu biar ngobrol-ngobrol, dia malah ngajakin cuan gitu. Oke, niatnya sih ngobrol supaya refreshing sejenak Betul. dari stres kamu ya. Bener.
malah diajak gabung jadi agen asuransi. Oke. Nah, gimana nih Pak Jeff, kita pekerja freelance gitu ya, pekerja lepas nih emang pada saat masa pandemi dicoba gitu. Betul. Punya cobaan yang lebih. Job kita sepi, terus juga kita sekarang gampang stres. Bener. Apakah kita harus menjadikan tadi pilihan agen asuransi itu sebagai pilihan karir kita, Pak Jeff? Menurut Pak Jeff gimana sih? Begini ya, memang hampir semua orang yang ketika ditawarkan untuk berkarir sebagai agen asuransi itu reaksinya sama seperti Mas Yuda tadi. Enggak lah, terima kasih. Kalau asuransi, enggak dulu dah. Ini bukan gua banget, gitu ya. Benar, itu hampir semua seperti begitu. Nah, tapi kalau kita lihat kembali, ada survei ini. Survei mengatakan ada 4 pilihan besar kenapa orang itu bekerja. Alasan yang pertama adalah mereka ingin punya income yang besar. Iya. Yep. Yang kedua, mereka ingin menikmati pensiun yang bahagia dan sejahtera. Dan yang ketiga, mereka ingin bisa punya kesempatan liburan ke tempat-tempat yang menarik, terutama dengan keluarga. Benar, Dan Pak. yang keempat adalah mereka ingin punya banyak waktu lebih yang bisa mereka spend bersama keluarga. Karena banyak kesibukan yang membuat mereka itu mengejar-ngejar karir, mengejar income itu tidak punya waktu untuk keluarga. Nah, keempat tujuan besar bekerja ini sebenarnya bisa didapat sebagai agen asuransi. Nah, tapi ada satu rahasia nih yang mungkin Mas Yuda juga perlu tahu. Apa bahwa agen asuransi itu masuk sebagai top 10 besar profesi dengan bayaran tertinggi di Indonesia. Wow. Nah, kalau ini faktanya masih mau mikir-mikir nggak? Mau nolak nggak kira-kira? Gitu loh yang mungkin kita harus lihat dari data yang lebih luas. Oke, tuh Pak, top 10 loh, top 10. Top 10, Pak. Top 10 nih, Pak. Ya. Stand up komedian aja top 100 kayaknya nggak masuk tuh, Pak. Kalau kayak gini sih jadi tergiur mikir ya? mau ngubungin temen yang tadi nawarin saya nih, Pak. Saya pikir tidak ada salahnya mendengar lebih lanjut. Jadi jangan alergi sebelum kita mendengar lebih lanjut. Baru mendengar namanya udah alergi kan. Mungkin kita dengarkan penjelasannya, kemudian kita baru putuskan seperti apa. Gitu Yud, jadi besok kalau temen lo ngajak nongkrong lagi, iyain aja dulu. Iyain aja dulu, dengerin dulu. Soalnya sekarang udah tahu kalau ternyata pemasukannya tuh top 10 paling tinggi. Iya, kalau kerjaan kita nih bisa jadi top 100 juga Top 100 enggak. juga nggak masuk gitu. Satu lagi nih, Yuda, saya kasih tambahan lagi. Boleh Pak Jo. Krisis pandemi ini membuat orang semua setuju bahwa sebenarnya kita perlu punya beberapa sumber income. Ya. Hanya bergantung pada sumber income yang pernah saya katakan bahwa mungkin orang bangga dengan sumber income-nya terdahulu. Begitu terdampak pandemi, profesi-profesi yang dibanggakan, punya income yang diandalkan itu tiba-tiba kolaps. Betul. Sementara kehidupan harus berjalan kan. Nah, ketika ada orang yang menawarkan kepada kita sumber income, alangkah baiknya kita dengarkan dulu untuk kita lihat apakah bisa atau tidak bisa. Oke. Nah, pertanyaannya Pak, kalau kita udah dengerin nih Pak, emang setiap orang bisa jadi agen asuransi gitu Pak? Maksudnya random aja gitu, apa setiap orang bisa atau ada kriteria khususnya gitu Pak? Nah, ini menariknya. Kalau dibilang semua orang bisa, semua orang itu pada dasarnya bisa. Ya, tinggal kita belajar kan. Tetapi ingat bahwa leader asuransi atau agen asuransi yang menawarkan kepada orang untuk menjadi agen asuransi itu tidak semua orang bernapas ditawari loh. Jadi sebenarnya Mas Yuda ini harus bangga karena Anda terpilih dari sekian orang yang mungkin teman-teman dia nggak ditawari semua. Oke. Dari situ sudah poin menang satu bahwa ternyata saya dipandang bisa nih. Itu dulu modalnya. Oh iya bener juga ya. Iya sih. Dari sekian banyak kontak saya yang dipilih. Iya kan nggak mungkin cap-cip-cup. Bener. Mungkin itu bisa ditaruh jadi prestasi di CV kali ya? Oh jangan dulu, kalau Jangan dulu misalnya nanti jadi benar baru bisa oke, ditaruh di gitu. CV. Cuma Pak Jeff kalau orang jualan, ibarat kata kan agen asuransi ini kan jualan kan? Bener tuh Pak. Iya kan, kalau orang jualan skincare, jualan makanan, jualan baju, kita bisa lihat bentuknya. Iya bener Pak, di Instagram juga sekarang lagi banyak yang jualan Clover Honey, Iya. sarang walet, itu ada bentuknya, ada bisa kita pegang gitu Pak. Ini kan asuransi, Nah, nggak ada bentuknya Pak.
gimana cara jualnya Pak? Ini memang uniknya asuransi. Asuransi itu memang barangnya seolah-olah nggak kelihatan. Tetapi manfaatnya itu kelihatan nyata. Manfaatnya akan kelihatan ketika pada saat dia dibutuhkan. Ya. Nah, kalau kita lihat profesi lain ini kan tadi diperlukan modal ya. Kalau kita mau jual barang, kita perlu beli barang, kita perlu jual ya. Untuk skincare tadi atau tadi juga ada makanan dan juga yang lain-lain kita perlu modal. Dan untuk menjadi agen asuransi kita tidak perlu modal finansial yang besar, tidak perlu modal finansial yang berlebih. Yang paling penting itu kemauan kita dulu. Nah, jadi dalam kondisi seperti sekarang tentunya kita tahu tadi income berkurang. Kalau ditawari lagi peluang kesempatan untuk mendapatkan income tapi harus keluar income, itu artinya kita harus merogoh kantong dulu kan? Ya. Bukan langsung menikmati. Nah, agen asuransi ketika Anda ingin bergabung, Anda tidak perlu memerlukan modal finansial yang besar. Jadi kenapa nggak dicoba? Oke. Bener juga sih ya, nggak ada modalnya. Iya, modalnya tuh pede dan banyak itu kita ngubungin teman lama aja. Ya itu juga bisa. Pokoknya modalnya bukan modal yang harus mengocek income kita lagi deh gitu. Ya, kita broadcast aja ke teman-teman, ketemuan yuk. Iya, dari 100 kan pasti ada 5 yang mau gitu ya. Cuma sepengalaman aku, agen-agen asuransi tuh biasanya teman-teman yang sudah senior. Oh benar tuh Pak. Nah kalau kita nih, berasa muda banget kan. Kalau kita yang masih muda Pak Jeff, kiranya kalau jadi agen asuransi tuh emang udah pantas ya? Benar Pak, itu Pak. Ini menarik ya. Menjadi agen asuransi itu bisa di level mana saja. Karena ini kan people business. Ini people business. Orang-orang muda tentunya punya network kawan-kawan dia orang-orang muda. Orang-orang yang senior punya teman-teman network mereka yang senior-senior. Jadi semua itu punya market yang berbeda-beda. Di Indonesia, khususnya di Indonesia, ini memang masalah umur ini, usia ini agak sedikit sensitif. Orang-orang yang tua itu agak susah masuk ke usia yang muda. Iya. Sedangkan orang-orang usia yang muda itu juga susah masuk ke usia yang tua. Benar Pak. Jadi sebenarnya kita punya market sendiri-sendiri. Kalau kita di umur muda berarti teman-teman kita muda-muda. Kita bisa memperkenalkan produk dan perlindungan itu kepada teman-teman kita yang seusia dengan kita. Jadi nggak usah khawatir, semuanya bisa. Dan kalau nanti nih, saya ada teman satu yang masih muda juga, sudah berkarir di Manulife, sudah sukses. Nanti dia akan ceritakan bagaimana suksesnya dia. Dan dia masih muda. Kok bisa ya orang sukses di muda? Nah, nanti kita dengar rahasianya dari dia. Oke, tapi benar sih di masa pandemi ini kan orang tuh nyari juga asuransi. Kayaknya tuh ada deh datanya di mana orang jadi jauh lebih melek terhadap proteksi, yaitu asuransi. Berarti kan sebenarnya kalau di logika aja, profesi agen asuransi ini jadi profesi yang sebenarnya menjanjikan dong. Oh iya benar ya, kan? Pandemi makin meluas, orang butuh proteksi, agen asuransi berarti dibutuhin juga buat nyebarin produknya ya? Nah, dan yang tadi Pak Jeff bilang kayak bener juga, ternyata kita seusia kita, pasar kita ya teman-teman yang usianya nggak jauh dari kita. Nah tadi kan kata Pak Jeff tuh ada agen asuransi yang masih muda. Gue mau nanya-nanya sih ke dia, maksudnya gimana caranya dia yang masih muda bisa nyebarin ke anak muda lainnya, karena biasanya anak muda tuh tentang asuransi kayak ngapain gue masih muda, ngapain gue pakai ini, pakai itu gitu kan. Nanti kita ngobrol ya. Boleh. Tapi Bala Duit harus tahu dulu kalau tadi penjelasan dari Yuda dan juga Pak Jeff, ternyata kita bisa sama-sama tahu bahwa agen asuransi ini bisa jadi salah satu pilihan karir yang sebenarnya nggak pakai modal. Terus juga di tengah masa pandemi ini justru bisa jadi nambah income kamu. Apalagi? Top 10 income terbesar gitu ya. Jadi buat apa mikir kalau tadi kata Pak Jeff gitu. Nah, ada beberapa tokoh yang mungkin Bala Duit belum tahu. Ada tokoh-tokoh berhasil karena menjadi seorang agen asuransi. Ada Kenny Trout, pendiri perusahaan telekomunikasi dengan kekayaan sampai 1,7 miliar US dollar. Di tahun 2015 uangnya udah segitu nih Yud. Gimana tuh? Itu dia ya, kalau dia beliin pemutih kulit
Ditaruh ke kali kita bening kayak Iya gitu. kan? Tapi benar, kesuksesan tuh datangnya nggak tiba-tiba karena Kenny ini sempat kesulitan buat cari dana sebenarnya buat kuliah dan dia akhirnya mencoba untuk jadi agen asuransi. Surprisingly berhasil sampai hartanya sekarang sudah 1,27 miliar dolar. 1,7 miliar US dollar. Itu saya aja nggak kebayang tuh. Nolnya berapa? Nggak kebayang. Nah, tadi ini kan tokoh-tokoh yang udah aku ceritain. Cuma nanti akan ada narasumber bintang tamu yang tadi Pak Jeff bilang. Dan kita bisa tanya-tanya langsung. Oh, kenapa? Sebelum difilmin mungkin ya? Sebelum nanti siapa tahu difilmkan nih. Iya, kan nggak ada yang tahu kan ke depannya. Kita. Bener banget. Nah, Bala Duit semua pasti penasaran juga sama bintang tamu yang masih muda tapi sudah sukses menjadi seorang agen asuransi. Kita nanti akan ngobrol banyak, jadi Bala Duit jangan kemana-mana. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like dulu video ini, share video ini sebanyak-banyaknya, dan subscribe YouTube channel Manulife Indonesia. Untuk informasi lengkap, kamu juga bisa kunjungi website Manulife Indonesia. Mas Baskoro 2 tahun jadi leader. Kalau udah 20 tahun udah jadi Hokage kayaknya ya Mas. Dan buat Mas Aditya nih yang tadi katanya sempat kena tipu, kalau nggak mau kena tipu pakainya Manulife. Asli. Nah, ini pinter nih. Masuk. Sales nih Pak. Gimana nih Pak? Udah bisa Mas Baskoro nih. Ya. Dipersembahkan oleh